Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa alhamnal ulama rasyihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduka ya man awjadal makhluqat ala askalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalati qurasiyah wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ahyariyah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang masih tetap berjuang di jalan Allah, dimanapun berada, kita tetap semangat, selalu istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, karena kemenangan di dalam Islam itu mereka yang berpegang teguh kepada pelaturan-pelaturan Allah melalui pelantara Kangjeng Rasul Muhammad SAW, yaitu selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Maka Rasulullah SAW bersabda, taraktu fi amraini, aku tinggalkan dua perkara pusaka, maka orang itu tidak pernah akan sesat sesesatnya, yaitu kitabullah, mereka yang selalu berpegang pada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah al-hadis. Maka orang-orang yang berpegang kepada pelaturan-pelaturan agama Allah, yaitu akhlaknya Al-Quran, mereka akan selamat, dijamin masuk surga. Di dunianya dia akan diberikan keberkahan hidupnya, apalagi penghafal Al-Quran. Mereka-mereka itulah orang-orang yang berjuang mau menegakkan agama Allah dengan pelantara Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut sunnahnya. Karena itulah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u utuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk kamu secara Islam dengan sempurna, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu syaitan. Sempurna bukan berarti tanda kita punya KTP yang cuma modal KTP doang, agamanya Islam, tapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan masuknya Islam secara kafah bukan berarti kita ini punya identitas topi di atas, tanda orang Islam. Banyak orang lain yang pakai topi di atas bukan Islam. Ciri orang Islam yang sempurna adalah orang yang waro, taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, contoh sholat, zakat,
puasa, dan sebagainya. Itu adalah pelajaran syariat yang diajarkan Rasulullah untuk umatnya. Hanya di Islam kafahlah manusia akan mengenal perbedaan hidup. Semakin kesini, kalau kita belajar Al-Quran, mentadaburkan, menggali, memanai, memahami makna Al-Quran. Dan akhir-akhir ini banyak diketemukan keajaiban Al-Quran. Mengapa di dalam Al-Quran tersirat bisa memisahkan antara air asin dan air tawar? Mengapa di dalam Al-Quran di lautan bisa ada sungai? Itu Al-Quran yang menerangkannya. Namun manusia belum pernah menggali, mencoba memaknai isi kandungan di dalam Al-Quran. Al-Quran, walaqad anzalna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Sudahkah Al-Quran itu dibuat, digali, dipahami, dimaknai, diambil pelajaran? Tapi kebanyakan manusia syai'in jadala, artinya suka melengos, suka melenceng dari Al-Quran. Kita diajarkan pula oleh Rasulullah SAW dengan akhlak Al-Quran. Cara makan, minum, ketika mau tidur, tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, dengan akhlaknya. Al-Quran tidak mengajarkan kepada kita menjadi seorang teror. Al-Quran tidak mengajarkan kita menjadi seorang pembunuh. Dan Al-Quran tidak mengajarkan berbuat zalim, kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Tetapi Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan mau mengamalkannya. Menelaah, mengisi dan menggali isi kandungan Al-Quran. Sekarang perjuangan Syekh Ali Jabir seluruh Indonesia menginginkan banyak generasi penghafal Al-Quran. Begitu gigih memperjuangkannya. Itu saya sangat berharap dan setuju banget. Karena hanya Al-Quranlah yang dapat mengubah hidup manusia menjadi terang. Hanya Al-Quranlah yang akan mengubah hidup manusia menjadi berwawasan luas. Teknologi apapun kalau kita pahami dan gali di dalam Al-Quran pasti ada. Namun semuanya manusia tidak pernah mengerti dan tidak pernah mau menggali isi makna Al-Quran itu. Di Al-Quran diterangkan semenjak kecil di kubangan kandungan seorang ibu 40 hari air mani, mulai darah sampai daging 40 hari, dan ditiupkannya ruh kepada bayi itu, diberikan tangan, diberikan itu ajal dan kematiannya sudah ada takdir dari ilahi Rabbi di sana. Itu di dalam Al-Quran adanya. Namun kebanyakan manusia aksara syai'in jadala, tidak sedikit pun kebanyakan, satu-satunya manusia sering menyimpang dan melengos dari Al-Quran. Apa Allah telah menyuruhnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah secara Islam yang kafah kalau Anda ingin selamat. Dan pelajarilah warisan dari Rasulullah SAW, yaitu
warisan yang sangat berharga, kitab-kitab Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sungguh luar biasa, musuh yang sangat nyata. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hanya saya mengharapkan sekedar berdoa, karena perjuangan seorang muslim itu ingin damai, ingin tentram, ingin juga sejahtera. Saya mengajak ke seluruh umat, seluruh Indonesia ini, mengajak bisa mulut keluar kata-kata. Walaupun saya merasakan banyak dosa, tidak bisa melaksanakannya sendiri untuk menyeru kepada kebaikan. Tapi alangkah baiknya mulut itu mudah-mudahan mulut saya bisa memberikan manfaat dan ambil hikmah yang baik-baiknya aja, yang jelek tinggalkan. Dan saya juga tidak perlu mengharapkan sebuah atau balasan, karena hanya ingin dan melihat betapa kita berbagai macam bencana yang kita alami terus menerus silih berganti malapetaka di Indonesia ini. Betapa sakit dan merinding karena mereka tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, barang siapa yang tidak mau menghukumi dengan hukum Allah, yaitu hukum Al-Quran, orang itu zalim. Kedua, barang siapa juga orang itu tidak mau menghukumi dengan hukum Al-Quran, munafik. Dan ketiga, barang siapa orang itu tidak mau menghukumi dengan hukum Al-Quran, dikatakan fasik. Ini saya fasik karena saya hanya bisa mulut berkoar-koar, ngomong ke orang melalui medsos, tapi melaksanakannya saya tidak bisa, tapi cukup hanya benci dalam hati. Sadis, sedih, sangar negeri ini. Kalau kita melihat, mendengar, mencerna dalam keadaan bangsa kita ini, bangsa rakyat Indonesia mengadu nasib, disuruh tinggal diam, seperti saya dikontrakan, hidup yang gak jelas. Kemanapun aku keluar serba salah juga, ada takut namanya corona. Diam juga apa yang saya harapkan dan apa yang saya akan makan. Kalau berlarut-larut selama COVID ini tidak pernah berhenti, kita berharap ya Allah, berdoa semoga COVID ini berakhir. Saya manusia yang lemah dan miris tentang kehidupan ini, tetapi selalu berusaha mengajak agar kita senantiasa istiqomah, berdoa, memohon di setiap saat agar pandemi ini berakhir. Yang menghebohkan dunia, yang menghebohkan rakyat-rakyat kecil yang biasa aktivitas mencari makan,
putuslah, hilanglah. Dengan adanya ini, kita selalu berusaha dan mengharap kepada Allah. Semoga diberkahin negeri ini, negeri aman dan damai. Negeri yang ingin selalu bardatun, thayyibatun, warabun ghafur. Saya hanya bisa doa dan berharap. Walaupun saya sekali-kali kadang-kadang banyak maksiat, banyak berbuat dosa, tapi harapan saya hanya ingin menembus kepada Allah, meminta dan memohon untuk semua manusia. Ingin saya menjadi merasakan keindahannya hidup, kemegahannya dunia. Namun itu memang tidak mampu dan aku lalui semacam itu. Tapi saya punya doa dan berharap doa-doa ini dimustajab, diberikan kekuatan, keyakinan kepada orang-orang yang benar mau dan berusaha mengharap kemurahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa bersama-sama. Itu sedikit saya mengajak kepada manusia agar selalu melaksanakan Islam yang kafah, yang artinya sesempurna mungkin, bukan hanya sekedar Islam KTP-nya saja, tapi Islam beneran yang selalu mengikuti syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mari berdoa kepada Allah. Doa kita selalu berharap, ya Allah, dengan iringan doa-doa kami bersama, segala tumpahan dan harapan kami semua mengedagahkan tangan, tunduk dan patuh atas kuasa-Mu ya Allah. Kami semuanya ya Allah selalu berkesah keluh bila ditimpa kesusahan, kesulitan, bencana alam, hari silih berganti tiada henti, longsor, banjir, musibah lainnya. Karena murka-Mu, hamba pasrah, ridho ya Allah, ikhlas. Karena Engkaulah pelindung dan pemelihara di antara hamba-hamba yang berdosa dan durjana ini ya Allah. Telah banyak nikmat-nikmat yang telah hamba-hamba ini dustakan. Tidak mungkin ya Allah dapat mengobati pelipur lara di negeri ini. Kami yang terus menerus tiada henti ditimpa malapetaka. Apa mungkin ya Allah dapat berubah menjadi damai, aman, sejahtera, baldatun rabbun warabun ghafur, kalau ya Allah banyak penduduk negeri ini, di negeri Indonesia tercinta ini, diisi oleh manusia pendusta, pembohong, penista, pengkhianat, dan perusak. Hanya kami segelintir ya Allah, atau seseorang di antara gelap sunyinya malam. Mereka ya Allah hamba-hamba yang senantiasa istiqomah, mengasingkan diri, menitikkan air mata sendiri di depan mihrab, munajat, memohon pertolongan-Mu ya Allah. Lindungi dengan lindungan atas negeri kami yang Ku-cintai ini ya Allah. Rembesan-rembesan air mata ibarat embun pagi
terasa hangatnya di pipi. Walaupun dingin tanganku ini meletakkan panah lepas dari busur. Semoga ya Allah, harapan kami bisa menusuk di jantung kota Sidratul Muntaha. Ingin ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah, ingin mereka dengar dengan jeritan-jeritan dan tangisan-tangisan bayi kecil ini. Bayi yang sudah besar, banyak dosa ini ya Allah. Hingga sampai dewasa pun, sampai tua pun, hamba tetap berharap dan berdoa, menengadahkan tangan, berjuang melawan kebatilan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.